seluruh penjuru bumi lebih dari 14 juta orang terinfeksi COVID-19. Bagaimanapun juga protokol ini adalah satu-satunya pegangan kita untuk kita patuhi agar kita bisa aman dari kemungkinan penularan COVID-19. Per 20 Juli kemarin, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 resmi dibubarkan. Sosok Ahmad Yuryanto dan Dr. Reisa yang kerap tampil untuk menyampaikan kondisi terkini pandemi COVID-19 mungkin tak akan menghiasi layar kaca lagi untuk mengabarkan perkembangan wabah COVID-19 di negeri ini. Sebetulnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tak betul-betul dibubarkan, tapi kini berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dan Bapak Presiden memberi penugasan kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan tim kebijakan. Soal pembubaran dan pembentukan lembaga, pernah dalam suatu rapat kabinet, Presiden marah-marah. Jajarannya dinilai tak bekerja maksimal dalam menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Bahkan ada ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Akhirnya, Presiden memang melaksanakan apa yang diniatkan. Selain gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ada 18 lembaga seperti tim kerja, badan, atau komite yang akhirnya dibubarkan. Kebanyakan lembaga-lembaga yang dibubarkan adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden-presiden sebelumnya, sejak era Soeharto hingga SBY. Sementara beberapa yang lain adalah lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Jokowi. Tugas mereka dialihkan ke lembaga seperti kementerian terkait. Contoh, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Investasi dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Kemudian ada Badan Koordinasi Nasional Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dan masih banyak lagi. Masih ada 96 lembaga yang terancam dibubarkan Jokowi. Kalau pembubaran lembaga itu bentuk efisiensi, itu penting. Apalagi di tengah krisis seperti saat ini. Tapi, efisiensi mestinya dilakukan bukan hanya ketika krisis. Dan lagi, jangan membubarkan untuk membuat lembaga baru yang nanti sama, tak efisien juga. Satu lagi, kinerja lembaga juga bergantung pada kinerja kepala lembaganya, termasuk di kementerian. Kalau tak berprestasi, tak ada salahnya mencari yang lebih bisa berkontribusi pada negara. Efektif dan efisien penting dalam menjalankan pemerintahan dan bukan sekedar gimmick yang dipertontonkan.